Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita kedatangan Damar Wiguna, CEO dari Bruneice, yang mana Damar ini merupakan satu mahasiswa yang cukup menarik untuk bisa jadi bintang tamu di podcast perdana ini. Damar, terima kasih bisa gabung di podcast ini, yang mana ini menjadi podcast perdana IBC yang sekian lama kita udah agendakan, akhirnya baru sekarang ya bisa bertemu. Ceritain dong Damar, background awalnya gimana, besar di mana, sekolah di mana, hingga sampai saat ini sedang berkuliah di mana. Oke. Baik Pak Dio, sebelumnya nih terima kasih banget nih atas undangannya untuk menjadi narasumber di podcast perdana dari ABC ini kan Pak. Nah jadi perkenalkan, nama saya Damar Wiguna, saya dari Prodi ABC. Nah awalnya itu saya berasal dari Jakarta nih sebelumnya nih. Nah saya sekolah dari SD sampai SMA pun dari Jakarta. Nah jadi pas saya di Jakarta itu sekolah di Jakarta dan lahir pun di Jakarta, dan saya dari Jakarta Selatan kalau Pak Dio tahu. Jaksel. Dari anak gaul ini ya. Saya tempatnya sih di Cilandak sih. Oh Cilandak. Iya. Okay. Nanti kalau kalian mau mampir ya kabar-kabar aja. Gitu. Nah jadi tadi kan dan saya kuliahnya kenapa di Malang gitu kan. Nah padahal saya dari TK, SD, SMP, SMA kan di Jakarta tuh, ya kan. Nah kenapa saya kuliah di Malang? Nah, saya di Malangnya dulu nih. Nah, itu karena memang saya pengen ngerantau sih, Pak. Sebenarnya bukan Malangnya sih, Pak. Saya pengen ngerantaunya karena memang saya udah bosan di Jakarta gitu kan. Dari lahir dari 2002 saya kan. Sampai tahun 2021 itu saya di Jakarta. Nah, saya pengen nyari suasana baru gitu kan. Nah, terus akhirnya saya sambil nyari-nyari nih kampus swasta yang menurut saya lebih cocok di saya gitu kan. Nah saya kemarin riset-riset tuh Pak, ada berbagai calon kandidat buat saya masukin gitu kan. Nah akhirnya terpilihlah BINUS karena memang di luar itu saya juga ada beberapa teman saya yang memang bukan dibilang kakak tingkat saya dari SMA itu ada dia 2-3 mahasiswa tuh yang di BINUS, tapi dia di Alsut gitu. Ya di Alsut sama di Kebon Jeruk. Nah ya udah akhirnya saya tanya-tanya dong ke dia kan, gimana cara belajarnya, proses belajarnya gimana gitu kan. Nah akhirnya di sana sih dibilang di fun sih, kayak nggak ngerasa nggak kayak ngerasa kalau orang stigmanya kan kalau kuliah itu kan kayak terlalu kaku, terlalu dosennya terlalu ditakutin gitu kan. Gitu kan. Akhirnya saya pas itu saya nanya-nanya itu, akhirnya saya ke BINUS lah di Alsut. Saya langsung ke Alsut gitu kan, karena memang kebetulan dia juga ada kuliah pada saat itu gitu kan. Nah akhirnya suasananya asik gitu kan. Nah pas di sana pas saya tanya-tanya kan itu nggak ada yang sesuai sama saya, karena di sana saya nyarinya manajemen gitu kan, bisnis. Tapi di sananya adanya manajemennya gitu kan. Tapi pas saya lihat di website BINUS itu ternyata di Malang ada gitu. Padahal sebelum saya nggak tahu kalau di BINUS di Malang ada. Saya tahunya cuma di Jakarta sama di Alsut aja. Gitu. Akhirnya pas di Malang, loh, kok ada menarik nih, ada entrepreneur business creation, apa ini gitu kan. Dan itu juga di Malang tuh kulihat kampusnya juga lumayan baru gitu kan, baru bisa dihitungan tahun kan, dengan jari kan. Gitu. Akhirnya pas aku lihat, bagus ini gitu kan. Akhirnya saya langsung bulan depannya langsung ke Malang survei sama orang tua gitu kan. Nah akhirnya pas saya sampai di sini di kampus, pas first impression saya, bangunannya unik gitu kan, dari luar unik gitu kan. Pas masuk juga nggak kayak berasa kampus gitu kan. Dan suasana itu kayak lihat nyaman, terus buat belajar juga nyaman. Pas di tour ke library juga nyaman gitu. Dan pas saya diperjelasin juga, ternyata cara belajarnya itu bagus ya gitu. Maksudnya nggak kayak stigma orang-orang kayak di kampus tuh, ini terlalu kaku, terlalu apa gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk milih BINUS. Tapi sebelumnya sih memang ada kandidat lain di Surabaya, mungkin Bapak tahu lah gitu kan. Tapi di sana aku bilang sih ya 11-12 sama Jakarta suasananya gitu kan. Tapi saya milih di sini karena
Aku lihat juga di website kan juga BINUS kan swasta nomor 1 gitu kan. Nah, saya percaya akan hal itu dan akhirnya di Malang juga suasana geografi juga dingin kan. Akhirnya saya milih di BINUS Malang gitu Pak. Kalau spesifik Damar, tadi udah disebutkan ada calon di Surabaya, ternyata tetap milih BINUS di Malang. Mungkin kalau misalkan saya nggak langsung ke BINUSnya, ada hubungan khusus nggak dengan kota Malang ini? Kok kayaknya lebih memilih Malang daripada Surabaya? Nah, sebenarnya ini Pak, bukan masalah Malang ya sebenarnya sih Pak. Sebenarnya saya pengen tadi yang saya sudah bilang tuh, saya pengen keluar dari Jakarta. Keluar dari Jakarta, oke. Tapi tadi saya bilang ada di Surabaya itu salah satu paling besarnya itu karena Surabaya itu kurang lebih sama kayak Jakarta. Dan saya lihat BINUS itu tadi sebelumnya kan saya flashback lagi tadi kan pas saya di Alsut ada BINUS di Malang gitu kan. Nah ya udah kira kandidat itu saya cuma 2 jadinya, cuma di Surabaya itu sama di BINUS ini di Malang. Dan pas saya di Malang tuh lebih suasana tuh lebih slow living lah. Gitu kan. Slow living ya, beda banget ya sama. Pak beda banget Pak Jakarta, dari ibaratnya beda 360 derajat Pak. Dari segala apapun itu. Itu akhirnya saya lebih milih di Malang dan juga lihat BINUS kan kampusnya juga bagus gitu Pak. Menarik ya apa yang sudah disampaikan Damar, bahwa ternyata slow living itu menjadi satu alasan untuk berpindah dari Jakarta. Akhirnya memilih BINUS Malang. Di BINUS ngambil apa? Nah, aku di BINUS itu ngambil entrepreneurship business creation. Karena memang tuh sesuai dengan passion saya. Karena memang dari SMP tuh saya sering suka jualan, Pak. Itu saya suka jualan dari SMP. Makanya, tapi dulu pas SMP SMA itu jualan tapi sekedar jualan gitu loh. Jadi kayak ilmunya tuh nggak tahu apa-apa gitu, masih cetek lah ibaratnya gitu kan. Akhirnya saya milih di ABC ini untuk memperdalam ilmu saya juga untuk nanti saya terapin di usaha saya gitu Pak. Jadi memang karena benar-benar karena kemauan sendiri memilih EBC ya, dan juga ada passion ya di bisnis. Kalau boleh tahu nih Mar, dulu SMP pernah jualan apa sih? Menarik. Jadi inget loh. Jadi dulu pas SMP itu saya ini Pak, Ripek Pak. Apa itu ya? Iya kayak jajanan warung kayak makaroni, lidi-lidian tahu kan Pak? Nah itu saya beli bal-balan itu di di reseller dulu Instagram gitu kan saya cari. Saya beli lidi, milidi, makaroni yang yang kecil-kecil sama yang kayak kerupuk gitu Pak. Terus sama mimian mie kremes gitu loh Pak. Tapi yang eceran curah gitu kan. Nah itu yang bal-balan aku beli terus aku repack aku jualan di kantin. Di SMP itu ya? Iya betul. Nah jadi pas paginya itu aku nitip, pas pulangnya ngambil duit. Gitu. Mantep banget. Memang pemikiran bisnisnya itu udah dari kecil ya, udah karena passion itu tadi. Ngambil di BINUS Malang EBC sampai saat ini. Kira-kira pengalaman apa sih yang didapat dari EBC itu? Wah, kalau ditanya pengalaman sih banyak ya Pak. Dari terutama dari pelajarannya juga itu juga sangat itu membantu banget untuk dipraktekkan ke dalam usaha real life-nya gitu kan. Nah, terus juga teman-temannya juga relasinya nggak main-main sih Pak. Banget ya. Nah, banget. Jadi itu bisa ngebantu di eksternalnya ya Pak. Itu bisa ngebantu buat ngebantu buat bisnis itu bertumbuh gitu kan. Di luar internal itu dari teori yang sudah dipraktekkan tadi. Gitu. Jadi banyak deh saya belajar dari marketingnya, dari omnichannelnya itu sangat membantu Pak. Itu yang tadinya saya nggak tahu, wah ternyata memang spesifik ini gitu kan. Itu Pak. Memang di BINUS Malang ya, terlebihnya di EBC itu kan kita punya salah satu program andalan yang namanya Enrisma, di mana anak-anak itu di semester ke-6 dan 7 memang harus terjun langsung di bisnis, terjun di lapangan, bertemu dengan customer dan yang mana itu menjadi salah satu added value ketimbang dari kampus-kampus yang lain. Itu yang mungkin kita dorong sehingga kita itu mencetak entrepreneur bahkan sebelum dia lulus dia udah punya pengalaman di situ. Itu yang membuat terus kemudian BINUS Malang melalui jurusan EBC dan juga sekarang ada anaknya di BI ya, itu bisa punya nilai lebih dan nilai tambah dibanding dengan kampus yang lainnya. Dari EBC
muncul Brownies. Betul demikian ya. Ya, betul, Pak. Oke, cerita dong kira-kira kok bisa dari kuliah di Malang ketemu dengan relasi tadi yang disampaikan, belajar teori omnichannel dan kawan-kawan marketing sampai muncul Brownies. Awalnya gimana, Mar? Nah, jadi ini awal nih Brownies ini saya dari semester 1, Pak. Oh, semester 1 iya, ya? dari 2021 saya kan masuknya. Berarti itu per Agustus. Berarti sekarang udah mau 4 tahun. Itu. Jadi awalnya itu pas banget saya sudah diterima di BINUS kan. Nah, kebetulan pas bulan Julinya itu saya balik ke Jakarta. Itu memang habis dari Malang. Nah, terus dari Jakarta, terus saya mainlah ke daerah Bogor. Tempatnya Puncak. Gitu kan. Nah, pas saya tuh selalu kalau ke Puncak itu beli brownies, Pak. Oh gitu. Brownies kukus. Ya, kita karena beda memang banget ya di Puncak ya brownies kukus ya. Itu ada satu merek yang dibilang sudah legendaris Pak. Gitu. Itu enak. Nah, kayaknya nggak bisa disebut ya mereknya. Bukan sponsor. Bukan sponsor. Kecuali sponsor oke lah. Lanjut. Nah, jadi memang saya suka brownies, Pak. Dari dulu. Nah, itu tapi brownies kukus dulu awalnya. Nah, pas saya mau pulang ke Jakarta dari Puncak itu, saya belilah brownies di satu merek itu. Nah, pas saya lihat kok kemasannya susah dibawa karena kotak besar gitu, Pak. Nah, terus juga kebetulan pada saat itu saya pengen bisnis, Pak. Tapi belum tahu arahnya kemana gitu kan. Nah, terus akhirnya ini brownies bisa nggak sih kalau misalkan diinovasiin gitu kan. Kan pada saat itu kan brownies paling cuma ya kukus doang. Paling coba inovatif kan paling yang Fuji brownies itu top gitu kan. Nah, akhirnya ini bisa nggak sih dibuat yang lain. Tapi pada saat itu saya belum tahu nih kepikiran keripik. Nah, keripiknya apa? Nah, tadi kan saya habis dari Malang tuh kan ya, Pak. Nah, kebetulan di mobil saya itu masih ada keripik tempe. Di belakang. Nah, pas saya beres-beres loh, ngeliat keripik tempe bekas saya beli di Malang sebelum saya pulang. Pas ini saya tercetus loh, keripik gitu kan. Loh, apakah bisa gitu? Nah, dalam hati saya gitu kan. Nah, tapi lalu Pak, ini saya kan basicnya bukan tata boga, bukan nggak bisa masak sekalipun. Nah, akhirnya karena saya nggak bisa masak juga, saya berpikir ini bisa nggak sih kalau dibikin keripik gitu kan? Kayaknya belum ada gitu kan. Pas saya riset memang belum ada. Bukan belum ada ya, pasti di internet, website tuh nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya saya coba nih bisa nggak? Kebetulan saya punya teman. Nah, memang dia tuh punya tata boga ya kan, SMK-nya gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya dan dia bilang bisa gitu kan. Tapi dia belum pernah bikin gitu kan. Akhirnya cobalah bikin gitu kan. Nah, akhirnya pas itu R&D terus trial and error. Wah, itu lama sekali, Pak. Itu karena memang sebenarnya basic bahan bakunya sama, cuman bedanya itu di proses pemanggangannya aja, Pak. Kalau brownies kukus itu kan pakai loyang, tinggal adonnya tinggal tuang gitu kan. Kalau brownies keripik brownies ini pakai loyang yang tipis, tapi dia dioles setipis mungkin. Gitu. Tipker gitu ya, kayak tipker. Iya kayak gitu, Pak. Jadi modelnya gitu. Jadi yang beda itu cuman di proses pengembangannya aja. Jadi setelah itu pas udah ketemu resepnya nih, saya sampling kan ke 100 mahasiswa dulu di Jakarta gitu kan. Nah, di 3 univ gitu kan. Akhirnya di 100 sampel itu yang komen negatif itu dikit. Paling negatif cuma minor-minor aja, kayak kurang manis atau apa. Itu kan kalau manis kan tiap orang beda-beda kan selera gitu kan. Jadi saya bukan nggak mau dengerin, tapi kan itu kan karena selera dan yang feedback yang paling banyak tuh positifnya gitu. Kecuali memang feedback negatifnya tuh terlalu terlalu urgent, itu baru saya dengerin gitu. Nah, akhirnya pas di situ saya mulailah, udah feedbacknya bagus, saya langsung bikin nyari nama untuk branding segala macem gitu kan. Tapi pada saat itu ya gitu-gitu aja sih, Pak. Maksudnya jualannya ya ke temen, terus ke ke saudara gitu-gitulah, yang masih basic-basic lah gitu kan ya. Terus akhirnya itu kan karena dulu pas 2021 masih online ya, Pak, masih Covid saya kan gitu kan. Jadi saya masih banyak waktu di Jakarta gitu. Pas 2022 itu setahun kemudian itu saya ke Malang tuh pas di semester 3 4 atau 3 4 lah gitu. 3 berarti kan ganjil. Nah, saya ke Malang akhirnya udah onset kan gitu kan. Terus akhirnya di semester 1 tuh banyak pelajaran tuh ya walaupun masih basic-basicnya, tapi itu membuka pikiran saya gitu kan. Ternyata memang yang
nggak yang marketing nggak cuma marketing aja, tapi kalau setelah di dalam itu banyak gitu kan. Dan itu yang baru saya pelajari. Gitu akhirnya apa namanya pas itu saya seling nih. Pas ada GSLC gitu kan, itu saya balik ke Jakarta terus buat diterapin gitu kan. Akhirnya pas pada saat itu memang saya lagi nungguin ini Pak, apa namanya perizinan ya. Perizinan. Gitu. Jadi memang pas saya kuliah itu saya nunggu ini perizinan halal SPRT segala macam tuh kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi pas saya pulang ke Jakarta lagi itu udah beres semua. Gitu dan ya udah akhirnya saya apa namanya terapin lah yang dari semester 1, 2 sama 3 itu dan akhirnya saya mulailah ke titik ke minimarket. Gitu Pak, minimarket tadi kan cuman ke relasi deket-deket gitu kan, ke minimarket segala macam. Terus juga apa namanya kerjasama. Kalau Bapak tahu Ketrimat Pak. Ketrimat ada di situ ya. Ada, saya di Cipondo saya masukin di Brownies. Brownies di Cipondo. Nah sekarang Brownies ini apa namanya udah ada di 32 outlet minimarket di Jabodetabek. Itu dan apa namanya pada saat itu pas semester 1, 2, 3 tuh saya ngebenahin nih Pak apa namanya dari marketing terus dari apa namanya dari sistem manajemen stok terus apa namanya produksi segala macam. Karena dulu sebelum saya praktekin materi dari BINUS ini, wah Pak itu di dapur itu Pak bahan baku itu nggak sering loss gitu Pak. Jadi pas saya hitung-hitung dari kan saya dapat finance tuh Pak kan ya kebetulan Pak. Masih ingat dosennya siapa? Wah lupa Pak. Lupa kan. Saya ingat kan materinya. Nah akhirnya ya udah Pak saya terapin. Akhirnya wah ternyata dibilang boncos sih enggak ya Pak. Cuman untungnya dikit. Nah yang saya kira tuh tadinya untungnya banyak. Pas saya belajar yang finance, marketing segala macam sama manajemen stok segala macam itu wah itu kacau Pak sebenarnya. Nah, akhirnya saya benahin dari situ kan karena saya udah tahu gitu kan. Kayak saya benahin segala macam dari bahan baku mentah datang sampai ini keluar itu saya rapin semua. Akhirnya di internal saya rapi semua udah. Terus akhirnya apa namanya? Saya nah ini marketing keluarnya Pak. Nah ini kan apa kalau marketing sama omnichannel tadi saya sempat singgung itu. Nah kan kalau saya pelajari kan ini saya juga pernah ditawari sama distributor Pak. Itu distributor tapi memang kurang cocok di harga gitu. Nah akhirnya saya ingat apa namanya omnichannel kan nggak cuma harus distributor gitu kan. Saya bisa langsung ke apa namanya retail gitu kan dari produsen ke retail. Akhirnya ya udah saya langsung main retail. Disitulah main saya Pak di retail gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi perjalanan dari awal dari kuliah dari kuliah terus kemudian ada beberapa hal yang ternyata malah menimbulkan spirit lebih lagi untuk berbisnis di semester 1 tadi terinspirasi dari keripik tempe ya kalau tadi disampaikan sampai muncul jadi Brownies. Awal gonjang-ganjing opnam gak karuan tapi karena 1 dan 2 hal mata kuliah mungkin dari dosen tadi yang dimention oleh Damar ternyata apa yang dipelajari di BINUS luar biasa sangat membantu dalam perjalanan Brownies ini. Kalau boleh tahu nih Mar, udah berapa tahun Brownies ini akhirnya berkembang dan juga ada di pasaran? Dan yang berikutnya mungkin ini pertanyaan yang agak general ya yang dari saya ya. Ini kan masuk kategori F&B ya. Bisnis F&B itu ya we know lah bagaimana marketnya. Wah itu merah banget Pak. Berdarah-darah ya kan. Sekali kita nggak bisa bersaing, kita akan ketinggalan. Sekali kita nggak punya added value nilai beda, kita nggak bisa bersaing. Dan harga itu menjadi acuan yang benar-benar kalau kita rujuk sama ekonomi global, kita lihatlah negara-negara yang bermain di harga China. Satu kali masuk ke price war nggak akan ada habisnya, ya kan? Tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah di sana. Gimana Brownies bersaing, bertahan, dan juga berinovasi di dalam market F&B yang luas ini?
Oke. Tadi kan udah sempat disinggung sama Pak Dio ya Pak, apa masalah harga, price war gitu. Oh, saya nggak main di situ Pak. Oke. Karena memang saya tahu kualitas saya, produk saya. Saya nggak mau customer saya itu beli produk saya karena promo atau karena harga. Gitu. Saya pengen orang tuh beli karena kualitas. Gitu, bukan karena harga atau karena promo. Gitu. Cara nih, tos dulu Pak. Sebelum saya masuk ke situ, mungkin kalau Bapak tahu keripik brownies, Bapak tahu kan mungkin di pasaran ada yang namanya depannya L. Yang warna ungu itu Pak. Yang di minimarket itu. Itu ini brownies itu muncul duluan sebelum dia ada. Gitu. Dia itu di tahun 2023 bulan Agustus. Dan saya di 2021 bulan Agustus. 2021 berarti sekarang udah 4 tahunan ya. Bulan depan 4 tahun. Iya. Nah, pas di 2023 pas itu produk itu muncul, boleh nyebut merek nggak? Betul nggak saya? Jangan. Jangan. Nah, pas itu muncul, wah itu gua kacau Pak. Gitu kan. Nah, pas di 2021 itu brownies itu pas saya brownies crispy ya, itu pas saya cek itu kompetitor saya tuh cuma 2. Nah, itu pun yang satu tuh yang dibilang brandingnya bagus. Itu, tapi masih skala dia main reseller tapi Pak. Main reseller. Itu. Yang satunya lagi ada tapi nggak konsisten ya brandingnya. Akhirnya pas di 2021 saya pas awal cuma 3 kompetitor. 2 sama saya 1 kan, jadi 3 pemain. Nah, akhirnya pas di 2023 sebelum si L itu muncul, itu udah banyak, udah berjamuran. Saya lihat di toko oleh-oleh tuh udah banyak Pak. Gitu. Nah, terus si L tuh muncul, dia masuk ke minimarket. Dan minimarketnya minimarket besar yang merah sama biru itu. Gitu. Jadi wah itu saya sempat panik gitu kan. Tapi saya lihat dari segi gramasi sama dari segi pokoknya gramasi lah sama bentuk packaging itu lebih menang saya. Tapi saya lebih beda segmen gitu Pak. Saya main segmennya itu ke minimarket, retail, tapi yang lebih eksklusif. Gitu. Kayak yang tadi saya sebutkan si Katri sama ada di Jakarta di Grand Indonesia, di Pondok Indah Mall, sama di daerah Kelapa Gading. Itu gitu. Daerah-daerah elit ya. Nah, untuk produk kesini brownies ini, ini harga 20.000 Pak. 20.000. Iya 20.000. Tapi kalau misalkan sekarang Bapak lihat di pasaran di toko oleh-oleh itu pasti rata-rata di atas 20.000. Dengan gramasi yang sama. Gitu. Nah, dan wah itu pas di 2024 itu pas puncaknya nih Pak. Saya panik-panik karena retail itu apalagi toko oleh-oleh itu pada nolak-nolakin karena memang ini udah banyak. Jadi pemain-pemain baru itu langsung masuk ke toko oleh-oleh, tapi saya enggak karena saya mainnya di retail tadi. Itu. Nah, akhirnya ya udah saya tetap sama tujuan saya itu, segmen saya itu. Nah, akhirnya pas itu dilirik lah sama Mandiri, boleh nggak apa-apa. Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri itu dulu di 2023 itu bulan September saya inget tuh dikontrak 2 bulan buat acara dia seminar. Ada seminar internal di gedung Mandiri di Sudirman. Itu. Dia itu pesen 10.000 pieces. 10.000 pieces. Dia pesen di bulan Juli dan harus ready dikasih waktu itu 3 minggu. Gitu. Nah, pas itu udah saya nyanggupin semua tuh Pak. Akhirnya Mandiri itu udah clear. Nah, akhirnya dari Mandiri itu rentetin ke BRI segala macem. Nah, saya sekarang tuh mainnya ke corporate Pak. B2B ya jadi. Iya, B2B. Nah, jadi saya lihat ini di di B2C itu udah merah Pak. Udah pemain udah banyak banget Pak. Jadi saya inovasi di pemasarannya. Saya main ke corporate, saya bekerja sama pemerintah, government gitu kan. Nah, saya juga kerjasama sama tadi BRI, sekarang masih sama BRI. Dan ada 2-3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini selalu ikut. Ini kan saya masih skala UMKM ya ibaratnya kan ya. Nah, ini di BRI itu, Brilliant Planner itu dia itu UMKM Expo tuh paling bergengsi lah di UMKM gitu kan. Karena memang itu nomor 1 dan saya selalu diundang di situ. Dikasih booth gratis di sana. Gitu. Jadi sekarang saya mainnya masih di retail yang saya sudah bilang, tapi itu nggak semuanya. Paling saya ngambil di segmen atas, menengah sama atas. Kalau yang si L tadi kan
segmennya menengah sama menengah bawah gitu kan. Menengah atas ada tapi nggak terlalu ini dia ke sana. Nah, akhirnya saya main itu sama main corporate sama pemerintah. Oke. Gitu. Oke. Menarik ya, Damar ya. Jadi dari awal yang B2C, terus kemudian kalau bicara bahasa anak Gen Z sekarang pivot. Dari B2C ke B2B. Iya kan? Langsung pivot seperti itu. Dan skill pivot itu merupakan, kalau yang saya baca di beberapa jurnal, pivoting skill masuk dalam top 5 skill yang harus dimiliki oleh Gen Z, terlebih dalam entrepreneurship. Dan itu dibuktikan berhasil oleh Brunais, oleh Damar sendiri. Tapi kalau saya mau mungkin agak sedikit out of topic ya, keluar dikit dari sisi Brownies-nya, entrepreneurship-nya. Pivoting yang tadi dilakukan oleh Damar seperti itu, penting nggak sih dikuasai oleh anak-anak Gen Z seumuran Damar? Sebenarnya penting, Pak. Itu penting sekali, Pak. Karena kenapa? Sekarang kan zaman udah cepat berubah, Pak. Benar. Jadi kita harus ngeliat peluang. Nah, contohnya tadi kayak saya dari B2C ke B2B kan itu karena memang di lapangannya udah nggak memungkinkan gitu, Pak. Jadi kalau misalkan saya tetap di B2C saya bakal kalah. Dan saya bakal disenggol disikut lah sama itu kan, ibaratnya gitu kan. Terus ya udah saya nggak bakal bertahan gitu kan. Terus saya juga mikirin SDM saya gitu kan. Akhirnya gimana caranya harus bertahan, kalau bisa bertumbuh gitu kan. Nah, akhirnya saya lari ke B2B gitu kan. Jadi yang harus dimiliki sama Gen Z ini ya itu yang tadi Pak Dio bilang. Dan itu kan saya apapun itu zaman tuh cepat berubah dan kalian tuh kalau misalkan nggak ngikutin tuh udah kalah out gitu kan. Jadi apapun itu harus tetap cari peluang, dan peluang tuh sebenarnya ada dimanapun tuh ada gitu kan. Jadi walaupun kalian tuh baru bisa ngerasain kalau nanti di lapangan, gitu kan. Jadi kapan kalian harus bertindak, kapan kalian harus memutuskan suatu hal gitu kan, untuk bermanuver ke tempat lain gitu kan. Menarik ya. Jadi pivot itu menjadi satu hal yang benar-benar dikuasai di hari ini. Update terus, tidak boleh terkonsentrasi istilahnya atau berbangga diri. Nah ini yang menjadi penyakit itu kan sekarang terlalu percaya diri, overconfident, sehingga dia nggak mau berkembang. Banyak juga loh perusahaan-perusahaan besar itu yang terlalu percaya dengan market, dia nggak mau update dengan inovasi, kreativitas yang baru, sehingga terjadi yang namanya declining ya kalau di dalam teori product life cycle. Keren Damar apa yang tadi udah disampaikan. Saya mau sedikit teknis ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya kembalikan ke Damar. Mau disebut boleh, nggak disebut boleh. Cuannya gimana? Loh, karena gini, yang saya pelajari dari beberapa itu anak-anak zaman sekarang itu dia mau benar-benar, aku mau jadi pengusaha nih, aku pengen jadi entrepreneur. Kenapa? Karena cuannya banyak. Nah, perjalanan Brownies 4 tahun, Agustus besok ya 4 tahun. So far so good kah untuk revenue-nya? Wah, itu so good banget, Pak. Cerita dong, so good-nya gimana? Jadi untuk rata-rata aja ya Pak ya, gitu kan. Saya ini per bulan rata-rata itu menjual 30.000 pieces. Dengan rata-rata harga 20.000, karena kan nggak retail itu kan nggak minta 20.000, pasti kan saya kasih harga 17 segala macam. Nah itu untuk omset itu saya di angka 500-an Pak. Sebulan. 500-an ya? Iya. Keren banget. Nah saya juga untuk di SDM-nya saya seminimal mungkin untuk biaya operasional. Gitu. Dari omset yang 500 itu tadi pasti revenue-nya revenue kotor ya itu ya. Itu kan 500, pasti keuntungannya ya luar biasa untuk umur seawal Damar, dan itu menjadi satu kebanggaan. Kalau menurut Damar 4 tahun ini ya bergelut di bidang entrepreneurship ya, ini satu wadah atau satu momen atau satu pekerjaan yang sangat oke nggak di tahun-tahun ini sebagai entrepreneur?
Wah, kalau entrepreneur ya oke banget Pak. Oke. Nggak cuma tahun ini, bakal tahun-tahun depannya pasti juga sama. Pasti oke banget itu. Karena kenapa? Lapangan pekerjaan makin dikit Pak. Oke. Kalau misalkan kita terus nyari-nyari lapangan pekerjaan dan pesaing kita banyak, buat apa gitu kan? Kita nggak mau jadi anak muda itu ya cobalah kita buat lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi supaya kita nggak cuma bermanfaat untuk diri sendiri atau keluarga, tapi untuk semua orang gitu kan. Jadi kita bisa mengurangi pengangguran segala macam gitu. Jadi ya untuk nyari pekerjaan itu sekarang udah makin sulit Pak, jujur aja Pak gitu kan. Nah kalau ibaratnya kalau sekarang kan kalau nggak ada orang dalam itu nggak bisa gitu. Gitu. Jadi walaupun ada pekerjaan lowongan tapi itu diutamain mungkin orang dalam gitu kan yang paling tahu duluan gitu kan. Gitu. Jadi kita karena sudah makin susah lapangan pekerjaan dan juga info-info itu juga udah makin sulit kan karena udah ditelan sama orang-orang dalam gitu kan Pak. Akhirnya berwirausaha lah untuk membuka lapangan pekerjaan dan berguna untuk bangsa dan negara. Keren. Mungkin terakhir Damar, nggak kerasa ya ini udah sekian menit ini kita diskusi dan keren banget diskusinya. Pesan-pesan dong Mar untuk teman-teman seumur Damar dan juga adik-adik kelas di kampus ya di BINUS Malang di IBC. Kira-kira apa yang mereka harus siapkan untuk bisa bersaing dan juga survive sebagai entrepreneur? Yang paling utama itu ya bisa cepat beradaptasi Pak. Itu beradaptasi, ngeliat peluang. Karena dari adaptasi yang peluang itu kita bisa dapetin cuan. Itu kan. Nah untuk adik-adik mahasiswa itu nanti perjalanan kalian tuh masih panjang. Itu manfaatkan usia kalian yang masih muda ini gitu kan. Karena kalau tidak dimanfaatkan tuh bakal nyesel gitu kan. Nah mumpung kalian masih panjang perjalanannya, perbanyaklah relasi dan ilmu-ilmu ini dapat dari BINUS ini gitu. Dan ini karena sangat berguna banget gitu. Dan nanti apalagi di bagian enrichment gitu kan. Dan itu kalian bisa praktek di situ secara langsung gitu kan. Nah nanti untuk outputnya kalian bisa di entrepreneurship gitu kan. Nah yang paling penting sih itu Pak, bisa adaptasi sama bisa relasi peluang, sama relasi juga penting gitu Pak. Karena relasi itu walaupun nggak di internal tapi eksternal, karena relasi itu kayak misalnya kita pengen sesuatu apa untuk memasarkan produk ini bisa dijangkau lebih luas, butuh relasi. Kalau nggak ada relasi kita mungkin bisa tapi lama. Itu Pak. Keren banget apa yang sudah kita bicarakan bareng Mas Damar Wiguna, CEO dari BRUNEIS. Terima kasih Mas Damar, waktunya sudah mau untuk sharing bisnis di podcast ini. Kiranya apa yang sudah kita diskusikan bareng-bareng ini bisa jadi pemasukan ilmu ya, tambahan ilmu dan juga menjadi pelecut semangat untuk adik-adik kelas kita, calon-calon pengusaha baru, yang mana saya sendiri sebagai tenaga pengajar percaya bahwa generasi-generasi muda Indonesia itu akan bisa bersaing luar biasa ke depannya. Apalagi kita dapat bonus demografi ya kan, yang menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Terima kasih teman-teman udah dengerin dan saksikan podcast dari IBC di podcast pertama ini bareng Damar Wiguna. Sampai jumpa di podcast IBC berikutnya. Terima kasih.